Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class. English is the language of the world. Siapakah di antara kalian yang hobi memasak? Ketika memasak, tentunya ada resep-resep makanan atau minuman yang kalian pelajari. Dan apakah kalian pernah memasak berdasarkan resep berbahasa Inggris? Nah, dalam bahasa Inggris, resep termasuk ke dalam jenis teks yang disebut procedure text. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita pelajari bersama-sama ya. Untuk chapters goals atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam bab ini yaitu 1. Definition of procedure text atau definisi dari teks prosedur. Yang kedua, kinds of procedure text, jenis-jenis dari teks prosedur. Kemudian ada social function atau fungsi sosialnya. Yang keempat, generic structure atau struktur teks. Yang kelima, language features atau ciri-ciri kebahasaan. Berikutnya, example of procedure text atau contoh teks prosedur. Dan terakhir, belajar write a procedure text atau belajar menulis teks prosedur. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita bahas adalah definition of procedure text. What is procedure text? Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Procedure is text that explain the process to make or use something. Procedure text atau teks prosedur dalam bahasa Indonesia merupakan teks yang menjelaskan suatu proses untuk membuat atau menggunakan sesuatu. Sesuai dengan namanya, teks ini merupakan jenis teks yang dibuat untuk memberikan informasi melalui langkah-langkah atau step by step dalam membuat sesuatu. Sekarang kita lanjutkan ke social function atau fungsi sosial dari teks prosedur. Its social function is to describe how something is completely done through a sequence of action or steps. Jadi, fungsi sosial atau tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan, or to show how something is made, used, done through sequence of steps. Kira-kira ada jenis apa saja ya yang terdapat dalam teks prosedur? Nah, ini dia kinds of procedure text atau jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama bisa berupa recipe, such as how to make orange juice. Contohnya, bagaimana cara membuat jus jeruk. Atau how to make fried rice, bagaimana cara membuat nasi goreng, etc. dan lain sebagainya. Bisa juga berupa manual atau manual atau petunjuk, such as how to use smartphone, bagaimana cara menggunakan smartphone, atau how to operate washing machine, bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci, etc. dan contoh petunjuk-petunjuk penggunaan yang lainnya. Atau bisa juga berupa tutorial, misalnya how to edit a photo, bagaimana sih cara ngedit foto? Atau how to upload foto to Facebook, bagaimana cara mengupload foto ke Facebook, etc. dan lain sebagainya. Jadi, biasanya jenis teks prosedur ini diawali dengan kalimat how to, yang artinya bagaimana sih caranya ya, how to. Lalu, di mana kita bisa menemukan teks prosedur ini? Nah, teks ini banyak terdapat di buku resep makanan atau user guide atau buku petunjuk sebuah produk, dan juga cara penyajian di bungkus makanan dan lain sebagainya. Namun, jika diperluas lagi, procedure text bukan hanya sebatas langkah-langkah dalam membuat sesuatu, tapi bisa juga berisi langkah-langkah yang berhubungan dengan perilaku manusia. Contohnya, langkah hidup sehat di tengah pandemi,
atau cara mengobati sakit flu, dan lainnya. Nah, jika kamu perhatikan, procedure text yang biasa kita temui biasanya juga dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi atau gambar-gambar untuk mempermudah dan memperjelas dari langkah-langkah yang sudah ditulis. Sekarang kita pelajari generic structure of procedure text atau struktur teksnya. Teks prosedur itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah goal atau aim, yaitu showing the purpose. Artinya memberikan informasi tentang maksud dan tujuan dari teks prosedur tersebut. Kemudian yang kedua, ingredients or materials, telling the needed ingredients to complete text procedure. Artinya memberikan informasi mengenai bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melengkapi teks prosedur. Yang terakhir adalah steps atau direction, describing the steps to achieve the purpose. Artinya berisi daftar urutan langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Itu dia generic structure atau struktur teks dari teks prosedur. Setelah mengetahui struktur teks prosedur, sekarang kita pelajari tentang fitur-fitur bahasanya atau language features. Yang pertama adalah using simple present tense atau penggunaan simple present tense. Teks prosedur ditulis dengan menggunakan simple present tense dikarenakan dalam teks ini terdapat kalimat-kalimat fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu. Yang kedua, menggunakan imperative sentences atau kalimat perintah. Contohnya, prepare the fresh orange fruit. Siapkan buah jeruk segar. Atau peel the skin and fiber. Kupas kulit dan juga seratnya, etc. Nah, jangan lupa ya, kalimat perintah itu harus diawali dengan kata kerja atau verb. Contohnya, prepare, siapkan, stir, peel, enter, combine, blender, dan sebagainya. Yang ketiga, using connective of sequence atau menggunakan kata penghubung. Nah, kata penghubung ini digunakan sebagai penghubung antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Contohnya, firstly, pertama-tama, secondly, kemudian, then, lalu, after that, setelah itu, etc. dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, language feature-nya adalah using adverb, yaitu menggunakan kata keterangan. Kata keterangan atau adverb ini digunakan untuk memberikan keterangan waktu. Misalnya, for about 3 minutes, sekitar 3 menit, in 10 minutes, dalam 10 menit, etc. Selain untuk keterangan waktu, dapat digunakan juga untuk memberikan keterangan cara atau manner. Contohnya, slowly dengan lambat atau dengan pelan, fast dengan cepat, dan lain-lain. Bagaimana? Sudah paham kan apa itu teks prosedur? Nah, jangan lupa dipahami lagi sebelum kita masuk ke contoh dari teks prosedur ini. Setelah sebelumnya membahas teks prosedur secara detail, kini saatnya untuk kita pelajari contoh teks prosedur berupa resep minuman. Di sini bisa dilihat, the title is How to Make Orange Juice. Bagaimana cara membuat jus jeruk. Dapat diperhatikan bahwa judul dalam sebuah teks prosedur itu sudah merupakan tujuan atau goal atau aim bagi seorang penulis dalam membuat teks tersebut. Dan dalam teks ini, maka the goal is, tujuannya adalah how to make orange juice. Bagaimana cara membuat jus jeruk. Kemudian, apa sih bahan-bahannya? Atau ingredients-nya, atau materials-nya apa saja? Nah, kita lihat yang dibutuhkan untuk membuat orange juice. Pertama adalah the sweet orange fruit atau orange sunkist, yaitu buah jeruk manis atau jeruk sunkist. Kemudian yang kedua ingredients-nya
Mature 50 ml water. Air matang sebanyak 50 ml. Kemudian ice cubes atau es batu. Dan bagian yang terakhirnya adalah steps atau langkah-langkah pembuatan dari awal hingga akhir dalam membuat orange juice. Step yang pertama atau langkah yang pertama, prepare the pressed orange fruit. Siapkan buah jeruk yang segar. Perhatikan, ini sebagai imperative sentence. Prepare the pressed orange fruit. Kata kerjanya yaitu prepare. Kemudian yang kedua, peel the skin and fiber. Kupas kulit dan jeruk seratnya. Nah, ini juga imperatif dan kata kerjanya adalah peel. Kupas ya. Kemudian langkah yang ketiga, enter into a blender. Masukkan ke dalam sebuah blender. Or may use a juicer to make it more practically. Atau bisa juga katanya menggunakan juicer untuk membuatnya lebih praktis. Dan yang berikutnya, combine water and ice cube. You can also mix honey. Ini juga imperative sentence ya, combine, memerintah. Campurkan air dengan es batu. Kata kerjanya yaitu combine. Jadi artinya kita diarahkan atau dikasih petunjuk, diberi petunjuk untuk memasukkan air dengan es batu dan juga bisa menambahkan madu. Yang kelima, blender for about 3 minutes and then pour into a glass. Jadi blender sekitar 3 menit, kemudian tuangkan ke dalam gelas. Dan terakhir, orange juice are ready to be enjoyed ya. Jus jeruknya sudah siap untuk dinikmati. Nah, bisa diperhatikan dong langkah-langkah di atas. Terdapat penggunaan apa tadi? Ada imperative sentence ya. Jadi imperative sentence itu harus diingat lagi, merupakan tipe kalimat yang digunakan untuk membuat perintah atau komen. Bisa juga berupa permintaan atau request atau juga petunjuk, atau dalam bahasa Inggrisnya direction. Dan dalam teks di atas ada juga beberapa kata kerja ya. Harus ingat, imperatif itu ada kata kerjanya atau disebut juga action verb. Seperti kata prepare, siapkan, peel, kupas, enter, masukkan, combine, campurkan, dan lain-lain. Alright, now it's time to practice. Please observe the pictures and create a recipe text based on them creatively. Nah, baiklah, sekarang waktunya berlatih menulis teks prosedur. Silakan kamu amati gambar ini, kemudian kamu buat resep berdasarkan gambar tersebut ya. Good luck and I'm sure you can do it. Baiklah, cukup sekian dulu materi pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Semoga dapat membantu kamu dalam belajar bahasa Inggris. Tetap semangat and never stop learning because life never stops teaching. Thank you so much and hope to see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.